warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersun Arif dari Forum News Network. Peta pilkada Jakarta ini sampai sekarang masih dinamis. Siapa saja kandidat yang akan maju dan kemudian partai-partai apa saja yang akan mendukungnya itu sampai sekarang kita belum sebut ada kepastiannya ya. Kendati PKS kemarin sudah mengumumkan mereka itu mengusung pasangan dari eh, Anies Baswedan dengan Sohibul Iman yang disebut sementara ini singkatannya adalah aman. Seperti saya katakan kemarin bahwa sampai nanti penetapan oleh KPU Jakarta yakni pada tanggal 22 September atau setidaknya pada sampai pendaftaran lah antara tanggal 22 sampai 27 Agustus itu ya kita belum bisa menyatakan sudah pasti misalnya seperti termasuk juga Anies Baswedan. Nah, karena kemarin kan banyak orang yang menilai, pengamat juga yang banyak menilai dengan keputusan eh, PKS memasangkan Sohibul Iman sebagai cawagup, artinya dia turun pangkat begitu dan dengan pasangan Anies sebagai cagupnya, maka berarti Anies sudah dipastikan dapat tiket, yakni koalisi antara PKS dengan PKB. Ini berdasarnya memang tentu tidak terlalu salah juga kalau menyimpulkan semacam itu karena Wakil Sekjen PKB pada waktu itu Saiful Huda menyatakan bahwa mereka mempersilahkan kalau PKS itu mengajukan Sohibul Iman sebagai calon wakil gubernurnya karena syaratnya bagi PKB yang penting Anies tidak jadi kader PKS begitu ya. Jadi Anies tetap figur netral dan dipasangkan dengan kader PKS itu tidak jadi masalah. Itu begitu kata Saiful Huda beberapa hari yang lalu ya. Tetapi ternyata kemudian saya membaca di media Saiful Huda itu berubah sikap lagi. Dia menyatakan bahwa langkah yang diusung oleh PKS yang diambil oleh PKS dengan mengklaim bahwa Anies Baswedan itu dipasangkan dengan Sohibul Iman itu atau pasangan aman ini sebagai langkah yang blunder. Sebab itu menutup peluang partai-partai lain yang ingin mengajukan Anies Baswedan itu jadi memikir ulang begitu ya. Dan yang lebih mengejutkan seperti dikatakan oleh Saiful Huda bahwa usulan dari untuk PKB untuk mengusung Anies itu kan baru berasal dari DPW PKB Jakarta. Sementara kalau DPP katanya sampai sekarang ini masih ada dua opsi yang akan dimajukan yakni Anies Baswedan dan yang kedua itu Ida Fauziah ini yang sekarang menjadi Menteri Tenaga Kerja dan terpilih menjadi anggota DPR dari Jakarta. Nah ini kok berubah sikap lagi ya pernyataan dari Saiful Huda ini dan yang lebih mengejutkan lagi kata Saiful Huda ini keputusan siapa yang akan diusung dari dua kandidat tadi itu apakah Anies Baswedan atau Ida Fauziah itu nanti dilihat dari hasil uji kepantasan dan kelayakan UKK. Ini aneh banget ya. Kalau uji kepantasan dan kelayakan, Anies kan pernah diusung oleh PKB menjadi calon presiden berpasangan dengan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presidennya. Masa ada seorang calon presiden kemudian tidak layak menjadi calon gubernur ya. Dan yang lebih lucu lagi, Anies ini kalau kaitannya dengan gubernur kan dia kan sudah pernah menjadi gubernur, dia sudah terpilih menjadi gubernur pada tahun 2017 sampai 2022. Bahkan selama dia menjadi gubernur itu kinerjanya dinilai sangat baik gitu ya, bahkan sampai terakhir itu tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahnya Anies itu ketika dia mengakhiri jabatannya itu mencapai 83,5%. Ini belum sebuah tingkat kepuasan yang juga belum pernah dicapai oleh Jokowi sendiri ya sebagai presiden. Nah jadi agak aneh kalau tiba-tiba Saiful Huda menyatakan semacam itu. Saya kira ini hanya semacam ngeles saja atau tawar-menawar ya. Nah, Saiful Huda menyatakan sebenarnya ini akan lebih bagus kalau pasangan Anies ini juga diusung oleh banyak partai selain ada PKS, ada Nasdem, ada PKB dan juga tentu ada PDIP. Nah, PDIP ini memang agak secara mengejutkan kan DPD tingkat 1 Jakartanya juga mengajukan nama Anies sebagai salah satu
calon gubernurnya begitu ya. Nah, ini tentu saja, kenapa kita sebut mengejutkan karena selama ini kan tentu saja, ini berseberangan antara Anies Baswedan dengan, PDIP dan di Jakarta itu kan PDIP Jakarta itu menjadi kritikus utama atau jadi oposisi utama selama Anies menjadi, gubernur. Hanya saja belakangan ini, rupanya, dari aspirasi di, tingkat bawah itu, Anies termasuk kinerjanya yang dinilai bagus dan karena itulah kemudian, mereka mengusung, Anies sebagai salah satu di antara 10 nama yang diajukan ke DPP. Sejauh ini DPP masih belum belum memutuskan apakah Anies akan diusung, sebagai, calon gubernur atau tidak begitu. Tetapi kalau seperti dikatakan oleh Masinton Pasaribu, politisi PDIP, kata dia, kalau dibandingkan dengan Ridwan Kamil misalnya gitu, dia memastikan bahwa PDIP tentu tentu akan memilih nama Anies Baswedan. Kenapa? Karena, tadi alasannya bahwa nama Anies Baswedan ini banyak diusulkan oleh, para kader yang, tinggal di Jakarta ya, dan karena dia memang pernah sebagai gubernur dan sudah merasakan dan sudah melihat sendiri, bagaimana kinerja Anies selama di Jakarta. Sementara kalau Ridwan Kamil katanya kan belum pernah menjadi gubernur di Jakarta, jadi tidak ada penilaian terhadap Ridwan Kamil. Nah, ini tentu jadi, apa ya, ini kita lihat sangat dinamis ya dengan begitu ya, karena, kemarin kan, saya juga membahas soal sikap dari politisi Nasdem, Bestari Barus yang menilai bahwa, kalau kemudian, PKS itu memaksakan memasang, Anies dengan, Sohibul Iman itu, maka PKS bisa ditinggalkan oleh para, teman-teman koalisi ya, karena, mereka bisa tapi dalam pengertian ini, Bestari bukan berarti, meninggalkan Aniesnya, justru ditinggalkan para pengusung Anies gitu. Mungkin dalam bayangan, Bestari Barus ini, ya kalau PKS ngotot semacam itu, maka yang akan mengusung Anies nanti itu adalah Nasdem, PKB, dan, PDIP. Dan Bestari Barus membayangkan kalau itu dipasangkan dengan Prasetyo Edy, ini ketua DPRD DKI Jakarta, maka ini akan sangat menarik karena dengan begitu, segmen pasar dari Anies Baswedan, pemilih Anies Baswedan itu akan makin besar, tidak hanya dari kalangan, yang selama ini mendukung di koalisi perubahan, tetapi ditambah dengan, pemilih dari PDIP. Nah, saya kira pernyataan-pernyataan ini, menunjukkan bahwa sebenarnya tengah ada dinamika, di kalangan, internal calon pengusung Anies Baswedan. Jadi semacam tawar-menawar itu kan. Karena kalau benar klaim yang disampaikan oleh juru bicara PKS Muhammad Iqbal itu bahwa keputusan PKS untuk memasangkan Anies dengan Sohibul Iman atau Aman ini, sudah mendapat persetujuan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, ya. Kata dia, jadi bukan, PKS bukan melangkah sendirian saja begitu, tapi sebelumnya katanya ke Presiden PKS, Ahmad Saiku itu sudah menemui, Surya Paloh dan mendapat dukungan, dan karena katanya hubungan antara Surya Paloh dengan Ahmad Saiku itu sekarang sangat erat gitu. Jadi mereka bisa, berbicara langsung soal semacam ini. Nah, apakah betul, itu klaim dari Iqbal ini? Tampaknya ini benar ya, karena, seperti dikatakan oleh sekjen dari Partai Nasdem, Hermawi Taslim, bahwa benar Ahmad Saiku sudah sudah menemui, Surya Paloh gitu. Nah, kalau kemudian, ada sikap seperti Bestari Barus, saya kira ini lebih pada, semacam mungkin informasinya belum sampai ke bawah begitu. Karena kalau dari sinyalnya sendiri, meskipun, Nasdem, tidak menyebut bahwa mereka sudah memutuskan mendukung Anies, itu kan dari pernyataan Surya Paloh kemarin yang menyatakan bahwa dia dari berbagai sumber dia mendapatkan informasi bahwa, survei-surveinya atau elektabilitas dari Anies itu, eee, selalu tertinggi dan nanti orang udah capek lah kalau berhadapan dengan Anies. Ini kan menunjukkan sinyal bahwa secara kalkulasi, politis, ya Nasdem tampaknya akan mengusung Anies Baswedan karena potensi menangnya itu, cukup besar gitu ya. Saya kira, kalau kita melihat di dinamika ini seperti yang saya sebutkan tadi, ini adalah semacam proses, tawar-menawar bargaining ya, karena bagaimanapun juga, koalisi untuk mengusung pilkada itu berbeda sekali dengan pilpres ya. Kalau di, koalisi untuk mengusung calon presiden itu kan banyak sekali, slot-slot yang bisa diisi gitu ya. Kalau toh misalnya tidak dapat
posisi sebagai calon presiden atau calon wakil presiden seperti yang terjadi pada Golkar, tapi kan mereka kemudian bisa menawar untuk mendapatkan jumlah kursi di kementerian yang cukup banyak gitu, bahkan termasuk jabatan Menko. Kalau di provinsi kan tidak bisa kalau sudah jabatan gubernur dan wakil gubernurnya terisi, ya mereka tidak bisa minta kompensasi seperti di Pilpres, misalnya mendapatkan jabatan di kepala-kepala dinas. Itu nggak mungkin terjadi karena kepala dinas, asisten-asisten gubernur misalnya, ya itu harus berasal dari kalangan ASN. Paling banter mungkin masuk di kalau waktu zaman Anies ada TGUPP, kemudian di komisaris BUMD, BUMD. Nah, tapi tentu saja ini beda ya dengan kompensasi menteri dan juga kalau di tingkat perusahaan kan soal komisaris di BUMN itu jauh lebih besar lagi jumlahnya begitu ya. Ini yang saya kira menjelaskan mengapa kemudian ada tarik-menarik yang alot begitu, sehingga kalau sebelumnya PKS juga itu mengusung nama sendiri, mengusung calon dari internal sendiri, Sohibul Iman tiba-tiba berubah gitu. Karena realitasnya tadi melihat berkaitan dengan survei tadi bahwa tampaknya kalau toh PKS memaksakan mereka sendiri yang akan maju menjadi calon gubernurnya, ya peluangnya pertama tidak akan dapat partner koalisi, karena siapa yang akan mau bergabung dengan calon gubernur yang tidak punya tingkat elektabilitas dan tingkat peluang keterpilihan yang besar gitu. Nah, belum lagi kan itu peluangnya untuk kalah, yang kedua itu untuk kalah juga besar. Jadi ngapain mendukung PKS? Jadi saya kira ini kemudian yang membuat PKS juga berubah sikap lagi dari sebelumnya menyatakan akan mengusung Sohibul Iman, tiba-tiba hanya dalam 2 hari kemudian berubah sikap, berbalik lagi dengan mengusung Anies Baswedan, tapi kemudian langsung paketkannya dengan Sohibul Iman. Ini kerutan-kerutan semacam ini saya kira yang mungkin masih harus dibicarakan, dan seperti saya sebutkan kemarin, mungkin saja PDIP misalnya karena bisa saja dia setuju mendukung Sohibul Iman, misalnya mendapat kompensasi apa yang saya sebut kemarin, ya jadi ketua DPR gitu, karena masa semua diambil PKS, ketua DPR-nya, gubernur sampai wakil gubernurnya di Jakarta dikuasai oleh PKS. Ini kan jadi semacam apa istilahnya dalam politik sebagai the winner takes all gitu, pemenang mengambil semuanya. Mungkin kalau kompensasinya PDIP diberi jabatan sebagai ketua DPRD dan kemudian PKS setuju untuk tetap mengambil saja posisi sebagai wakil ketua DPRD, bisa saja dipertimbangkan. Jadi hal-hal semacam ini saya kira masih akan sangat dinamis, dan kalau sikap PKB ini saya kira ini pasti menunggu kepulangan dari Muhaimin Iskandar. Tetapi kalau waktu itu kita menyimak ketika Anies Baswedan mendatangi DPW PKB dan menyatakan kesiapannya menerima mandat dari PKB, dia menyatakan dia sudah berkomunikasi dengan Muhaimin Iskandar yang saat itu sedang di Tanah Suci. Dan saya kira Anies mungkin tidak mengklaim begitu saja ya, karena hubungan antara Caimin dengan Anies ini setelah Pilpres itu walaupun dua-duanya kalah itu ternyata mereka malah makin solid gitu ya, kemana-mana runtang-runtung berdua, termasuk waktu itu yang cukup mengejutkan itu adalah ketika Muhaimin juga ikut bersama dengan Anies Baswedan mengunjungi Banda Aceh ya. Kenapa? Karena saya sebut mengejutkan karena Banda Aceh ini betul-betul pendukungnya itu sangat militan terhadap Anies Baswedan. Ketika Nasdem misalnya dengan cepat mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Gibran, dan apalagi kemudian mereka menyatakan akan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, ini kan para pendukung Anies di Banda Aceh ini kan marah besar kepada Surya Paloh. Nah, padahal kan PKB juga melakukan hal yang sama ya. Prabowo sudah mendatang ke DPP PKB dan kemudian juga kunjungan sebaliknya sudah dilakukan, dan ini juga menunjukkan sinyal bahwa PKB itu juga akan bergabung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi ternyata Muhaimin ketika datang ke Banda Aceh ya juga bisa tetap disambut dengan baik oleh para pendukung di sana gitu ya. Ini unik memang posisi dari PKB itu. Jadi saya rasa ini hanya semacam trik-trik saja dari PKB untuk semacam tawar-menawar lah posisinya ya. Cuman posisinya apa gitu ya tawar-menawarnya, kalau saya sebutkan tadi. Kalau di provinsi itu kan memang ya ruangnya sempit untuk
bagi-bagi jatah kekuasaan itu. Kecuali ya, yang efek yang, langsung diperoleh itu adalah kotel efek dan itu sebenarnya sudah dibuktikan oleh, baik PKS, Nasdem maupun juga PKB bahwa di Jakarta suara mereka itu, naik, cukup fantastis begitu ya. Jadi artinya kalau sekarang mereka ini mendukung, Anies Baswedan, mengusung Anies Baswedan dan tidak dapat jabatan apapun, tidak dapat jabatan wakil gubernur, saya kira tetap saja worth it karena ini, mengingat pemilu, 2029, dipastikan ini Anies Baswedan kan akan maju lagi, menjadi, calon presiden kalau dia lolos menjadi gubernur dan disitulah kembali para partai-partai pengusung ini akan, panen suara lagi. Beda dengan PDIP, katakanlah kalau sekarang dia, misalnya mengusung Anies Baswedan, itu karena pada saat ada 2 pertimbangan setidaknya. Satu, mereka sendiri kelihatannya sulit untuk, mendapat pasangan koalisi kalau mereka memaksakan diri maju mengusung, calon gubernur. Yang kedua, kalau toh mereka dapat pasangan, pasangan koalisi maksud saya, peluangnya untuk menang itu juga kecil, dipastikan juga akan kalah, kan begitu. Itu dari sisi pertimbangan internal mereka. Tetapi ada saya kira hal yang jauh lebih penting buat PDIP itu adalah bagaimana mereka membalas dendam, terhadap, Presiden Jokowi dan saya kira kesempatan yang tersisa sekarang ini sebelum Pak Jokowi lengser dari, presiden ya pilkada di Jakarta karena pilkada di Jakarta bagaimanapun ini syarat dengan kepentingan, Pak Jokowi. Kepentingan yang sekarang ini tentu saja menempatkan, putranya Kaisang, Pangarep, apakah sebagai gubernur atau sebagai wakil gubernur. Yang kedua, kepentingan jangka panjang adalah kalau Anies berhasil potong sekarang, tidak jadi, gubernur Jakarta, tidak bisa maju, ya peluang dia untuk jadi penantang, Gibran Rakabuming pada Pilpres 2029 itu semakin mengecil. Karena dengan begitu, selama 5 tahun Anies itu akan berada di luar pemerintahan dan juga akan berada di luar sorotan media. Dan saya kira mungkin waktu 5 tahun itu waktu yang cukup panjang untuk, tetap, Anies, mengapung di permukaan begitu tanpa ada jabatan sama sekali ya. Kalau kemarin, kenapa namanya tetap mengapung, kendati dia, sudah lengser sebagai gubernur, yakni pada tahun 2022 kan jaraknya itu ke Pilpres 2024 kemarin tidak terlalu lama, 2 tahun. Justru waktu 2 tahun itu malah cukup bagi Anies untuk melakukan konsolidasi ketika dia tidak menjadi gubernur. Tapi kalau kali ini 5 tahun dan dia tidak menjadi gubernur, tidak punya jabatan apa-apa, ya dipastikan itu nama Anies itu pasti kalah moncer dengan mereka-mereka yang sedang manggung di kekuasaan. Di situ tentu ada Agus Harimurti Yudhoyono yang jadi pasti jadi menterinya, Prabowo Gibran, ada Gibran Rakabuming yang menjadi wakil presiden dan jangan lupa tentu saja ada Pak Prabowo yang, menjadi presidennya. Nah, karena itulah, sekali lagi, kalau toh ini kemudian dinamikanya masih tampaknya tidak segera, yes begitu kami sama-sama sepakat mendukung ini masih ada waktu sampai, bulan Agustus nanti. Saya Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.